Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Al-Muttaqin dan juga jajaran kepengurusannya, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita ucapkan rasa syukur kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena sampai pada pagi hari ini kita semua telah diberikan Allah kesehatan, kita semua telah diberikan Allah kekuatan, sehingga kita semua dapat menjalankan ibadah yang barusan kita laksanakan, yakni sholat subuh secara berjamaah. Kedua kalinya sholawat dan juga salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu marilah sama-sama kita bersolawat kepada baginda Rasul dengan melafadzkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Hadis ini sering kita dengar, bahkan kita semua insya Allah sudah hafal. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus ke dunia ini tidak lain hanyalah untuk menyempurnakan akhlak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga pada sabda Nabi yang lain ada hadis Nabi yang berbunyi, akmalul mu'minina ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna ialah yang paling bagus akhlaknya, ahsanuhum khuluqan. Jadi di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami pribadi ingin mengajak, khususnya saya pribadi sendiri dan juga kita semua, untuk meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 10 akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termaktub dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama yakni sabar. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah beliau sangat sabar. Dalam Al-Qur'an, surat Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Allah menyuruh kita untuk bersabar seperti halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika para sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana wahai Aisyah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau, Aisyah radhiyallahu anha, menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Al-Quran yang kita baca dari mulai juz 1 sampai juz 30
itu semua tergambarkan dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, puasa Ramadan yang kita jalankan, yang kita laksanakan pada hari ini mengajarkan tentang kesabaran. Itu sudah pasti, karena pada hakikatnya puasa itu adalah menahan daripada makan dan minum. Namun di lain itu kita juga sangat dianjurkan dalam berpuasa ini tidak hanya menahan dari lapar, makan dan minum saja, namun dianjurkan kita semuanya untuk menahan daripada hal-hal yang kurang bermanfaat ataupun kurang berguna. Kita disuruh bersabar dulu untuk tidak melaksanakan hal-hal yang tidak berguna, tidak berfaedah ataupun tidak bermanfaat. Dalam kisahnya sendiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pada saat itu ada pengemis buta. Ini mungkin sering kita dengar. Ada pengemis buta, seorang Yahudi, dan setiap harinya itu ketika Rasulullah melewatinya, Rasulullah menyuapi makanan kepada pengemis buta tersebut, karena Rasulullah itu adalah orang yang paling hobi ataupun orang yang paling rajin bersedekah. Namun setiap kali Rasulullah menyuapinya, pengemis buta itu selalu menghina Rasul. Bahkan pengemis buta ini selalu, istilahnya kalau zaman sekarang, membuli Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah engkau ikut Muhammad. Muhammad itu seorang pembohong. Muhammad seorang penyihir. Muhammad seorang hal yang lain-lain lah, pokoknya gitu. Pengemis buta ini selalu membuli, selalu menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun apakah Rasulullah yang sedang menyuapinya ketika dihina beliau langsung bilang, saya ini loh Rasul yang menyuapi kamu? Namun beliau tidak seperti itu. Beliau tetap sabar. Sabar hingga pada saatnya Rasulullah wafat. Selang beberapa hari libur, tidak ada yang menyuapi. Nah, pengemis ini merindukan orang yang menyuapinya setiap hari. Namun keesokan harinya ada orang yang menyuapinya lagi, namun tidak seperti biasa. Nah, ini mungkin menyuapinya tidak lemah lembut, tidak sabar, mungkin sambil jengkel ya Bapak Ibu. Jadi pengemis ini dalam hatinya berkata dan juga bertanya kepada yang menyuapinya tersebut, engkau sepertinya bukan orang yang biasa menyuapi aku, karena biasanya orang yang menyuapiku itu orangnya lemah lembut, menyuapinya itu enak, sabar, pokoknya begitulah, enak dirasakannya, karena dia buta, tidak bisa melihat. Nah, yang menyuapi itu baru dia bilang, betul, aku bukan orang yang biasanya, aku adalah sahabat orang yang menyuapimu setiap hari, dan bahkan engkau menghinanya setiap hari. Beliau itu adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang engkau hina, engkau bully setiap hari. Seketika itu pengemis buta itu menangis, dan bahkan diriwayatkan pengemis itu masuk Islam dengan kesabaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa meniru Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam hal sabar ini Bapak Ibu. Yang kedua, akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amanah. Ini ada dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sama-sama kita ketahui beliau orang yang sangat amanah. Ketika diberi tugas oleh Allah melalui malaikat Jibril, maka tidak ada yang sedikit pun tidak disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau dipercaya oleh Khadijah
untuk berdagang ke negeri Syam, maka Rasulullah sangat amanah orangnya, dapat dipercaya. Maka dari itu Khadijah akhirnya jatuh cinta dan menikahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemberi maaf. Rasul itu orangnya suka memaafkan. Fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Ini ada dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 13. Fa'fu anhum wasfah, maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah itu yuhibbul muhsinin, menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, menjadi seorang pemaaf ini sangat disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini termasuk perbuatan yang sangat baik. Dalam puasa Ramadan ini banyak mengajarkan pelajaran bagi kita, terutama menjadi orang yang pemaaf. Bahkan sebelum Ramadan datang, biasanya Bapak Ibu, kebiasaan kita adalah meminta maaf kepada sesama saudara, terutama famili kita, kemudian sesama saudara, sesama muslim. Jadi pemaaf ini adalah, jika kita bisa menjadi seorang pemaaf seperti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah kita akan menjadi orang besar. Banyak dikisahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memaafkan apa saja yang diperbuat kepada beliau. Bahkan orang yang mau membunuhnya sekalipun dimaafkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, akhlak Rasulullah yang termaktub dalam Al-Quran adalah jujur, Bapak Ibu. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu, dan berkata-katalah qaulan sadida, dengan perkataan yang benar. Jadi Allah di sini menyapa orang-orang yang beriman, menyuruh untuk ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Di situ ada wawu, wawunya namanya wawu aqaf. Wa qulu qaulan sadida. Tidak hanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak cukup berhenti di situ. Ittaqullah, kita bertakwa tapi perkataan kita tidak benar, maka tidak dibenarkan juga. Kita bertakwa tapi kita suka bohong, entah itu sama suami ataupun yang istri ataupun yang suami dengan istrinya misalkan, walaupun kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sini ayatnya adalah ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, dibarengi dengan perkataan yang benar. Jadi Allah menyuruh kita bertakwa, kemudian menyuruh kita untuk jujur. Ini ada dalam Al-Quran surat At-Taubah juga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiq, wa kunu ma'as shadiqin, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur, yang benar, istilahnya seperti itu. Yang kelima, akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita contoh adalah istiqomah. Istiqomah ini adalah teguh pendirian. Nah, contoh gampangnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita ingin menjadi orang yang istiqomah, yang dalam kehidupan kita sehari-hari, yang paling gampang adalah misalkan Bapak Ibu ini jamaah 5 waktunya tidak pernah telat. Nah, itu namanya istiqomah. Istiqomah itu teguh pendirian. Nah, sebetulnya Bapak Ibu ini orang yang sangat hebat. Kalau imam ataupun gharibnya itu biasa, namanya digaji. Iya kan? Tapi kalau Bapak Ibu ini tanpa digaji, tanpa apapun, tapi masih melaksanakan jamaah sholat 5 waktu misalkan. Misalkan setiap sholat 5 waktu tidak pernah bergeser softnya di soft pertama. Nah, itu namanya istiqomah. Selalu menjaga. Apapun kondisinya, dia akan selalu berpegang teguh, selalu berkeinginan untuk menjadi soft yang terdepan ketika sholat berjamaah. Nah, itu.
Itu adalah contoh istiqomah yang paling mudah. Akan tetapi sangat sulit, mudah diucapkan akan sulit diterima. Ada makalah para ulama itu menjelaskan tentang istiqomah ini. Al istiqomatu khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih bagus daripada 1000 karomah. Nah begitu Bapak Ibu. Ada makalah ulama seperti itu. Istiqomah itu lebih bagus, lebih baik daripada 1000 karomah. Kalau para nabi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan, itu namanya mukjizat. Tapi kalau selain nabi diberikan kelebihan, misalkan mohon maaf Pak Sudarmaji ini diberikan Allah kelebihan bisa terbang, nah itu namanya karomah. Misalkan diberikan Allah kelebihan bisa apalagi itu namanya karomah kalau selain nabi. Nah istiqomah, orang yang bisa istiqomah itu lebih baik, lebih bagus daripada 1000 karomah. Tapi itu susah Bapak Ibu. Kadang kita berniat selama misalkan aku akan berjamaah 5 waktu selama 40 hari, pasti ada yang bolong. Nah susah, mudah diucapkan namun susah dilaksanakan. Yang keenam, akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bersyukur. Nah, ini ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni adkurkum. Fadhkuruni kata Allah. Fadhkuruni, ingatlah kepadaku kata Allah. Adkurkum, maka aku ingat kepadamu. Washkuruli, dan bersyukurlah kamu sekalian kepadaku. Wala takfurun, janganlah kamu ingkar kepadaku. Nah, ayatnya yang pertama tadi apa? Fadhkuruni adkurkum. Jika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ingat kepada kita. Tapi beda dengan manusia. Misalkan saya ingat selalu kepada Pak Marzuki, belum tentu Pak Marzuki ingat selalu kepada saya. Nah itu bedanya Allah dengan manusia. Kalau kita ingat kepada Allah, Allah makin ingat kepada kita. Dan seperti itu. Dan Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling bersyukur. Saya sendiri, ketika ada orang memberikan hadiah apapun, pasti saya akan terima kasih gitu kan. Padahal yang diberikan Allah itu kita bisa dikasih oksigen gratis, kita diberi umur gratis tidak bayar, kita diberikan Allah sehat gratis. Semua yang kita alami, semua yang kita rasakan ini adalah pemberian Allah. Namun kadang-kadang untuk bersyukur kepada Allah itu sangat-sangat sulit. Terkadang kita dalam kondisi terpojok ataupun kepepet waktu sakit, baru kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk nanti golongan min ibadika syakirin, orang-orang hambanya Allah yang bersyukur. Ketujuh, akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah lemah lembut. Dalam Al-Quran surat Toha ayat 44, Fakula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Fakula lahu, maka bicaralah kamu, lahu qawlan layyina, berdua kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Yatadakkaru aw yakhsha, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Ini sering dijelaskan oleh para ustadz-ustadz ketika Allah mengutus Nabi Musa ya, yang berhadapan dengan Fir'aun, itu dengan saudaranya yang bernama Harun. Makanya di sini Allah menyebutkan kamu berdua. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Allah mengutus Musa dan Harun untuk mendatangi Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Itu saja Allah masih menyuruhnya untuk berkata yang lemah lembut. Apalagi kita bicara dengan sesama kita yang bukan Fir'aun, jauh bahkan dari Fir'aun. Kita tidak pernah mengaku sebagai
Tuhan. Saudara-saudara kita di sini tidak ada yang mengaku sebagai Tuhan, maka usahakanlah untuk selalu berbicara lemah lembut. Tidak berbicara yang menyakitkan hati ataupun yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tahu adalah beliau sangat lemah lembut dengan siapapun, dengan musuhnya saja tidak pernah menyakiti Rasul itu, apalagi dengan sahabat-sahabatnya. Itu Bapak Ibu. Dengan kelemah lembutan baginda Rasul itulah Islam menjadi sebesar ini. Andaikan saja dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lemah lembut, orang menyembah berhala langsung dibahas. Orang ini langsung dibahas, pasti orang tidak akan masuk Islam. Termasuk di Indonesia yang kita cintai ini, Islam masuk ke negara kita ini sejarahnya adalah dengan lemah lembut, dengan perlahan-lahan. Selanjutnya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke-8 adalah tawadu. Apa itu Bapak Ibu tawadu? Rendah hati atau rendah diri? Rendah hati ya. Kalau rendah diri itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Rendah diri itu adalah minder, putus asa. Allah melarang itu. Wala tayasu mir rauhillah. Janganlah kamu putus asa dari rahmatnya Allah. Tapi kalau rendah hati, nah ini sangat dianjurkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang sangat rendah hati. Padahal sama-sama kita tahu Rasulullah SAW itu sudah pasti masuk surga. Begitu aja beliau masih banyak beribadah, banyak bersyukur kepada Allah. Walaupun Rasulullah SAW itu makhluk paling mulia, tapi beliau sangat rendah hati. Ini perlu kita tanamkan dalam jiwa kita. Pada puasa Ramadan ini tentu mengajarkan kita untuk rendah hati. Bagaimana tidak, kita disuruh Allah menahan makan minum dari pagi sampai maghrib itu, dari subuh sampai maghrib. Itu mengajarkan kita ketika kita siang berjalan kepanasan, lapar, maka kita akan teringat, oh begini ternyata orang-orang fakir. Kalau miskin masih enak, orang-orang fakir begini rasanya, ternyata lapar, tidak ada yang dimakan. Misalkan kan orang fakir seperti itu, mau makan nggak ada duit sehingga merasakan kelaparan. Nah, ini puasa ini mengajarkan kita untuk selalu tawadu ataupun rendah hati. 9, akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran adalah selalu berbuat kebaikan. Quran surat Al-Qasas ayat 77, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muslim kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dahu. Muslim satu dengan muslim lainnya itu ibarat sebuah bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dahu, yang saling menguatkan. Satunya tiang, satunya atap, saling menguatkan seperti sebuah bangunan. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini akhlak beliau adalah orang yang suka berbuat kebaikan. Ada lagi hadis Rasulullah tentang puasa Ramadan ini, man shoma Ramadana, barang siapa berpuasa Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, wahtisaban dan kebaikan. Kebaikan di sini maksudnya adalah pertama imanan. Dia memang puasanya itu betul-betul dengan keimanan, dengan lillahi ta'ala, betul-betul memang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti puasa Ramadan karena oh yang lain puasa, aku itu puasa kan, tidak enak ada puasa. Oh puasa karena diwajibkan Allah, karena wajiblah aku puasa, bukan begitu. Tapi memang betul-betul ini aku puasa memang betul-betul karena Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wahtisaban, dan melaksanakan puasa itu dengan sebaik-baiknya. Itu maksudnya wahtisaban itu. Dengan sebaik-baiknya seperti yang saya katakan di awal tadi,
Menahan bukan hanya lapar dan makan dan minum saja, tapi menahan dari berkata-kata yang kurang berguna. Misalkan ya, daripada main HP saja TikTok seharian, ini bukan berarti anak kecil aja yang main HP ya. Sekarang seusia saya, bahkan di atas saya pun juga sering main HP. Misalkan nih, daripada nonton YouTube, daripada TikTok, daripada Facebook dan lain-lain, maka lebih baik kita tidur daripada menghibah orang lain. Kan biasanya kita nggak sadar tuh, kita membicarakan orang lain, maksudnya membicarakan kejelekannya ya. Kalau membicarakan kebaikannya itu lain lagi, itu memotivasi kita. Tapi kalau membicarakan kejelekannya itu adalah ghibah. Itu lebih baik tidur. Naumus shaim ibadah, akan begitu. Tapi daripada tidur, lebih baik membaca Al-Quran, sholat sunnah dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya apa? Jika kita bisa imanan wahtisaban, maka ghufira, diampuni lahu untuknya mata qaddama, apa-apa yang telah lalu, min dzambihi, dari dosa. Jadi dosanya yang telah lalu itu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sering kita dengar ini. Tapi prakteknya kita harus semaksimal mungkin. Apa syaratnya diampuni oleh Allah? Ya tadi, imanan wahtisaban. Maka puasa ini mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik. Ada di situ anjuran untuk berbagi takjil. Nah, termasuk yang dicanangkan oleh pengurus masjid, takjil, dibikin jadwal ini. Itu adalah mengajarkan kita berbuat baik, berbagi takjil, supaya kita dapat pahala Allah, supaya kita itu mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir ataupun yang ke-10, akhlaknya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berbakti kepada orang tua. Ada dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang pertama tentu sudah jelas, kedua orang tua kandung kita. Yang kedua adalah guru kita. Yang ketiga orang yang lebih tua dari kita. Orang tua kita, mertua kita itu sama Bapak Ibu. Allah menyuruh kita untuk selalu berbakti kepada orang tua. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Itu akhlak Rasulullah. Ada 10 akhlak Rasul yang termaktub dalam Al-Quran. Bukan berarti Ustaz kok 10 aja. Tidak, akhlak Rasul itu sudah disebutkan oleh Aisyah tadi. Karena khuluquhul Quran, seluruh Al-Quran itulah akhlak Rasulullah, digambarkan dalam kehidupan Rasulullah. Maka jika ini cuma 10, itu memang ketepatan kami baca di buku itu cuma 10, itu 10 akhlak Rasul. Dan mudah-mudahan harapannya adalah kita, khususnya diri pribadi ini, bisa mencontoh 10 akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa 10, Pak Haji, 9. Rendah diri itu orangnya rendah. Rendah diri bukan berarti orangnya rendah. Rendah diri tidak boleh. Ya, mudah-mudahan kita bisa mencontoh 10 akhlak. Tidak bisa 10, 9. Tak bisa 9, 11. Mudah-mudahan kita selalu berbuat baik. Dengan adanya program serbu ini, mudah-mudahan, nah, yang membuat program serbu ini adalah provokator yang sangat baik. Mudah-mudahan diberikan Allah selalu pahalanya mengalir. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Serbu, serba 5.000. Ya Pak. Serba 2.000. Itu saja Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada baiknya silahkan diambil. Kalau tidak ada dilupakan saja. Ya. Iya, serba 2.000. Ya, serbu itu serba 2.000. Oh ya, ini 5 waktu.
Iya, kapanpun ya Bu ya. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh akhlak Rasulullah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.